Kita akan belajar tentang satu ucapan Yesus di kayu salib. Tepatnya ini ucapan Yesus yang ke-6 ya. Ada 7 ucapan Yesus di salib menjelang kematian dia. Terkenal ya. Dulu ada bukunya satu, kecil bukunya. Penulisnya A.W. Pink ya. Sepanjang saya menjalani sekolah Alkitab kelas 2 tuh buku ini menjadi buku favorit. Saya bawa kemana-mana. Saya baca ya, dan membahas tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib ya. Dan ini perkataan Yesus yang ke-6 ya. Tetelestai artinya sudah selesai ya. Kalau dalam bahasa Inggris it is finished ya. Sudah selesai, atau makna literalnya dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, paid in full ya. Apa? Ada yang tahu artinya paid in full? Dibayar lunas ya. Jadi ini yang terjadi ketika Yesus tergantung di salib. Kita akan belajar secara khusus ya. Nah, pertama kita baca dulu ayat pokok kita pagi hari ini. Saya ambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Perhatikan jemaat, ada 2 jenis warna yang saya sengaja tambahkan kepada ayat ini. Ini padanannya ya. Dia di sini Yesus, Nya di sini Allah Bapa ya. Dia Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat oleh Allah Bapa menjadi dosa. Jangankan melakukan dosa, mengenal dosa pun tidak, hanya ada kebenaran semata ya. Jadi dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Yang warna merah miliknya warna merah, dosa miliknya kita. Yang warna kuning miliknya warna kuning. Kebenaran yang sempurna, tidak mengenal dosa, dikatakan miliknya Yesus ya. Nah, kita akan lihat tanggapan orang-orang yang sudah belajar tentang tetelestai ini ya. Ini para teolog besar terkenal, mereka sudah menulis buku ya. Oke, kita mulai ya dari A.C. Gebelin ya. Dia berkata seperti ini tentang tetelestai. Belum pernah sebelum dan sesudahnya diucapkan satu kata yang memuat begitu banyak makna yang sangat berarti. Satu kata itu adalah pekik pemenang yang perkasa. Dan siapakah yang dapat mengukur kedalaman satu kata ini? Kata apa? Tetelestai ya. Oke. Lalu A.W. Pink yang saya tadi ceritakan, bukunya menjadi salah satu buku favorit saya waktu sekolah Alkitab ini ya orangnya. A.W. Pink menuliskan bahwa kekekalan diperlukan untuk mewujudkan apa yang terkandung dalam tetelestai ya. Satu kata saja, tetapi maknanya adalah kekekalan ya. Kemudian Matthew Henry mengatakan seperti ini. Menggambarkan tetelestai sebagai satu kata yang komprehensif dan menghiburkan. Tahu arti kata komprehensif? Komprehensif itu lengkap, menyeluruh, panjang lebar. Jika saya menjelaskan sesuatu secara komprehensif, maka yang terbayang adalah dokumen yang tebal, buku yang tebal. Karena saya menjelaskan secara menyeluruh, panjang lebar, detail, itu ya komprehensif. Tapi itu makna yang demikian luas itu, yang demikian lebar itu, hanya dikandung oleh satu kata saja, yaitu tetelestai ya. Jadi 3 tokoh ini menggambarkan bahwa satu kata yang diucapkan Yesus di salib ini mengandung makna yang luar biasa ya, besar. Oke, lanjut. 2 orang lagi. Charles Haddon Spurgeon ya berkata bahwa tetelestai adalah samudra makna dalam setetes bahasa. Setetes saja. Dibutuhkan semua kata lain yang pernah diucapkan atau yang bisa dikatakan untuk menerangkan satu kata ini. Satu kata yang maknanya tak terukur. Satu kata yang begitu tinggi, saya tidak dapat mencapainya. Satu kata yang dalam, saya tidak dapat memahaminya. Sudah selesai, bagaikan satu nada paling menawan dalam musik Kalvari. Api telah dilewatkan kepada anak domba. Dia telah menanggung seluruh murka yang disebabkan oleh umatnya. Ini adalah hidangan kerajaan dalam satu pesta kasih.
Sebenarnya yang disampaikan oleh Spurgeon ini sama dengan yang lain. Menyatakan bahwa satu kata tetelestai ini maknanya begitu luar biasa mengagumkan. Cuman kalau Bapak Ibu suka membaca khotbah-khotbahnya Spurgeon, dia memang bahasanya itu puitis banget ya. Seperti inilah ya. Jadi dikatakan satu kata itu seolah-olah setetes ya. Dalam ukuran bahasa itu satu tetes saja. Tapi maknanya itu begitu luas sehingga semua kata yang ada digabungkan pun belum bisa menjelaskan satu kata ini gitu ya. Oke, yang terakhir, J.C. Ryle menulis seperti ini tentang tetelestai ya. Tentu saja tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dari ketujuh ucapan Yesus yang terkenal di kayu salib, tidak ada yang lebih luar biasa daripada tetelestai ya. Jadi saya katakan ketika Yesus tergantung di salib, dia mengucapkan 7 perkataan. Tapi 6 perkataan lain itu terkandung dalam satu kata, yaitu yang ke-6, yaitu tetelestai ya, yang di bahasa Indonesia kan itu sudah selesai. Lanjut ya. Oke, ini ya, kita akan bahas sedikit. Inilah ketujuh perkataan Yesus di salib ya, kita akan coba lihat kronologisnya dari yang pertama. Yang pertama Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi ketika Yesus sudah dibawa ke Golgota, sudah menjalani yang namanya Via Dolorosa atau jalan Via Dolorosa, jalan derita ya. Yesus diperlakukan sedemikian brutal ya, tidak berperi kemanusiaan. Lalu dia tiba di satu bukit yang namanya Tengkorak, atau kita sebut Golgota, atau kita sebut kata lain Kalvari, artinya sama Tengkorak ya. Sampai di sana Yesus dinaikkan ke atas salib bersama dengan 2 penjahat yang juga diberi keputusan hukuman mati. Nah, ketika Yesus tergantung, ucapan pertama yang keluar dari Yesus ini ya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sudah diperlakukan sedemikian rupa, yang ada di pikiran Yesus cuma apakah? Kasih ya, hanya kasih semata. Lalu perkataan Yesus yang kedua di salib, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kata-kata ini ditujukan kepada salah satu penjahat yang disalib di sebelah Yesus. Betul ya? Coba bayangkan, Yesus diolok-olok. Yesus telah tergantung di atas salib, tapi dia diolok-olok oleh orang banyak. Lalu kedua penjahat ikut mengolok-olok Yesus, ikut menghujat Yesus. Tetapi tiba-tiba salah satu penjahat berhenti mengolok-olok, bahkan menegur. Ya, menegur penjahat lain yang disalib bersama dia, "Kenapa kamu mengolok-olok dia? Kita tergantung di salib ini layak karena perbuatan kita jahat, tetapi orang ini tidak bersalah." Gitu ya. Si penjahat yang bertobat ini tiba-tiba berkata seperti itu. Lalu dia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja." Ya. Nah, Yesus menjawab penjahat yang bertobat ini dengan perkataan ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya. Lalu perkataan ketiga, "Ibu, inilah anakmu." Ya. Jadi ada Maria, ibunya Yesus, lalu ada murid Yesus, salah satunya Yohanes. Nah, perkataan ini ditujukan kepada Maria dan Yohanes ya. Jadi, "Ibu, inilah anakmu." Nah, sejak itu Yohanes, muridnya Yesus, memelihara Maria sampai Maria meninggal dunia ya. Jadi pesan Yesus terakhir kepada Maria dan muridnya Yohanes. Lalu perkataan yang keempat. Nah, jadi perkataan 1 sampai dengan perkataan yang ketiga, Yesus masih memikirkan orang lain ya, di tengah-tengah penderitaan yang sedang ditanggungnya. Nah, baru pada perkataan yang keempat, Yesus berseru, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang artinya, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Nah, sebelum kejadian ini, Yesus kan disalib jam 9 pagi. Jam 12 siang, daerah sekitar situ gelap ya. Gelap selama 3 jam, sampai jam 3 ya. Nah, sampai jam 3 di akhir masa Yesus disalibkan itu, Yesus berteriak, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Saat inilah Yesus sedang menanggung, memikul dosa umat manusia. Allah jijik melihat dosa. Dosa siapa yang ditanggung Yesus? Dosa kita. Allah jijik melihat dosa sehingga Allah memalingkan muka dari anaknya.
yang dia kasihi, yaitu dari Yesus ya. Yesus yang selama hidupnya tidak melakukan dosa sedikit pun, bahkan ayat tadi katakan tidak mengenal dosa. Saat ini, jam 3 ini, saat daerah itu dilanda gelap, Yesus berteriak, "Bapa, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau memalingkan muka kepadaku?" Mulai bisa membayangkan ngerinya dosa, mulai nangkap ya. Nah, lalu perkataan berikutnya yang kelima, Yesus katakan, "Aku haus," ya. Nah, Yesus haus ini adalah penggenapan nubuatan dalam Mazmur pasal yang ke-68. Ya. Meneguhkan bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan Yesus adalah penggenapan nubuatan dalam perjanjian lama. Sampai hal-hal yang terkecil ya. Yesus haus, lalu diberikanlah cuka asam, dispon, lalu diulurkan lewat satu hisop, lalu dicucukkan ke mulut Yesus ya. Ini perkataan yang ke-5 ya. Nah, Alkitab mencatat ketika Yesus memperkatakan aku haus ini, Yesus sudah tahu bahwa pekerjaannya sudah selesai ya, sudah melewati ini, pekerjaannya sudah selesai. Yesus tahu, Yesus sadar. Jadi walaupun tidak berdaya secara lahiriah tergantung di salib, Yesus masih memegang kendali ya. Ingat, dia tetap Tuhan walaupun dalam pandangan manusia sampai diolok-olok ya. Oke. Lalu ini yang akan kita bahas hari ini ya. Yesus berkata sudah selesai. Tetelestai ya. Jadi luar biasa ya. Jadi setelah melewati masa di mana Yesus merasakan bagaimana dosa memisahkan hubungannya dengan Bapa terkasih, lalu dia selesaikan tugasnya itu, dia berkata ini sudah selesai ya. Barulah kemudian dia memperkatakan ini, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkannya nyawaku." Ingat, sebelum memperkatakan ini, apa yang terjadi? Tirai bait Allah terbelah dua, menyatakan bahwa semua orang percaya adalah imam, memilih hak masuk dalam hadirat Allah kapan saja. Dulu kan yang masuk ruang Maha Kudus hanya imam besar 1 tahun sekali. Imam biasa saja hanya di ruang kudus. Yang berhak masuk ruang Maha Kudus itu melambangkan hadirat Allah, karena dalam tabernakel Musa dalam bait Allah di situ ada yang namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian melambangkan Allah, kehadiran Allah ya. Nah, setelah Yesus disalib, takbir bait Allah terbelah 2, robek, maka semua orang percaya memiliki hak yang sama masuk dalam ruang Maha Kudusnya Allah. Ini ya. Jadi 7 perkataan Yesus disalib. Oke. Sekarang kita akan masuk kepada yang akan kita bahas ya, perkataan yang ke-6, tetelestai. 3 kata dalam bahasa Inggris, it is finished. 2 kata dalam bahasa Latin, consummatum est. 2 kata dalam bahasa Indonesia, sudah selesai. 1 kata dalam bahasa Yunani, tetelestai ya. Kata terbesar yang pernah diucapkan karena keluar dari pribadi terbesar di hari terbesar dalam segala kekekalan. Jadi kalau kita ingat hari Paskah, yang sedang kita bayangkan adalah kekekalan. Karena itu adalah penggenapan rencana kekal Allah. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah merencanakan semuanya. Dan yang dihasilkan dari peristiwa Paskah adalah kekekalan. Bagi kita orang yang percaya hidup kekal ya. Jadi ini 1 kata saja, tetapi tidak ada kata atau rangkaian kata lain yang memiliki kuasa mengubahkan sejarah dan mengubahkan nasib umat manusia. Ada sebagian manusia yang nasibnya diubahkan, yang tadinya ikut atau ada dalam antrian ke neraka, tapi karena satu peristiwa ini yang mau percaya diubahkan jalan kehidupannya, akhir kehidupannya. Dia masuk antrian untuk ke sorga ya. Oke. Merenungkan kata tetelestai adalah berdiri di atas tanah kudus ya. Jadi ketika kita belajar Alkitab, membahas apapun, khususnya kata tetelestai ini yang bernilai luar biasa tadi, yang bernilai kekal tadi, kita seperti sedang berdiri di atas tanah yang kudus ya. Seperti ketika Musa di hadapan nyala semak berduri,
menutupi mukanya karena takut memandang Allah. Ya, jadi ini loh sikap kita di hadapan Allah. Kita ingat peristiwa salib, ketika kita ingat Yesus yang tergantung di salib, ketika kita ingat kata tetelestai, ingat kehidupan kita sekarang ada dalam wilayah yang namanya kudus ya. Kita menjagai sikap kita kepada Allah. Ingat ya, peristiwa Musa ketika dihadapkan kepada semak belukar, semak berduri yang terbakar tapi tidak hangus. Di sana keluar api, lalu Allah katakan apa? Musa, tanggalkan kasutmu karena tanah di mana engkau berdiri adalah tanahku kudus ya. Jadi ingat ya, sekarang seluruh kehidupan kita adalah kudus. Jangan hari Minggu saja kudus saat ibadah. Pulang ke rumahku kudus, jangan ya. Jadi bawa kekudusan ini ke dalam seluruh kehidupan kita dimanapun kita berada. Tobat itu jangan cuma saat ibadah hari Minggu. Pulang kumat, jadinya tomat. Tobat kumat, jangan ya. Nah banyak orang Kristen setelah jadi orang percaya tuh masih membagi dua kehidupannya. Ada yang katanya kehidupan sakral, kudus, ada yang katanya kehidupan sekuler. Sebenarnya nggak ada lagi. Kita telah dikuduskan keseluruhan kita. Kita harus mempraktekkan hidup kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita ya. Jadi jangan hari Minggu saja, Senin sampai Sabtu pun kudus ya. Sedang bekerja, belajar, di rumah, apapun ya, kehidupan kita kudus. Oke. Yang terakhir, kata tetelestai memiliki pengertian literal sudah dibayar lunas ya. Jadi kalau kita berbicara utang dosa. Kalau dikatakan kita berhutang, berbicara tentang dosa, kita berhutang ya. Berhutangnya kepada siapa? Kepada siapa hutang dosa kita? Karena masih banyak orang Kristen memiliki pandangan yang salah. Kita berhutang dosa kepada siapa? Kita harus bayar kepada siapa? Allah. Kita berhutang itu kepada Allah. Ya. Oke, lanjutnya. Jadi arti dari tetelestai ini dalam kata aslinya ini adalah paid in full, dibayar lunas. Jadi kita menyinggung hal-hal keuangan, hal-hal finansial ya. Kita akan lihat. Oke. Ini penjelasannya. Ketika kita memandang salib, kita melihat karya penebusan digenapi, betul ya? Nah, ketika kita melihat kubur yang kosong, hari ini kita merayakan ya, kebangkitan Tuhan. Ketika kita melihat kubur yang kosong terbuka, kita melihat karya Yesus yang sempurna sepenuhnya berkenan kepada Bapa ya. Bukti kebangkitan itu bahwa karya Yesus itu sempurna berkenan kepada Bapa. Pembayaran Yesus atas dosa-dosa kita dianggap sah, diterima, menyenangkan hati Bapa ya. Oke. Poin yang kedua, upah dosa adalah maut. Dan ketika Yesus berseru tetelestai, ia sedang berkata bahwa utang dosa dibayar lunas ya. Ini ada ayat-ayatnya, nanti di rumah dibaca ya. Jika kita percaya ini, maka kebenarannya telah diperhitungkan kepada kita, sementara dosa kita ditanggungkan kepadanya. Kita memiliki utang yang tak terbayarkan. Yesus membayar utang yang tidak dimilikinya. Ini yang terjadi ya. Jadi kalau tetelestai itu memiliki arti literal dibayar lunas, singgung-singgung masalah keuangan, masalah utang piutang, ini yang terjadi. Ya. Ketika kita berbuat dosa, kita tuh dikatakan sebagai berutang, kita harus bayar. Dan upah dosa adalah maut, harus dibayar dengan hidup kita, bukan saja hidup lahiriah di dunia, tetapi kehidupan rohani. Mati secara rohani itu upah dosa. Ya, utang kita. Ya. Nah, harus dibayar dengan masuk neraka. Itu hukuman atas dosa ya. Mati, upah dosa adalah maut ya. Tidak saja mati secara jasmani, tetapi mati secara rohani. Nah, jika kita percaya karya Yesus di salib, kebenaran Yesus itu diberikan kepada kita. Sementara dosa kita diberikan kepada
Yesus. Jadi di sini memang terjadi satu transaksi ya. Kalau kita pakai gambaran finansial atau ekonomi, tadi kan tetelestai artinya dibayar lunas, maka inilah yang terjadi di sana. Kita yang berutang, kita yang memiliki utang kepada Allah karena dosa-dosa kita. Yesus yang sepanjang hidupnya hanya melakukan kebenaran, tidak melakukan dosa, tapi justru kebenaran yang Yesus lakukan itu diberikan kepada kita. Sementara dosa yang kita lakukan ditanggung oleh Yesus ya. Jadi di sini terdapat pertukaran. Ini dimuat dalam ayat pokok yang kita baca tadi ya, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa supaya kita yang berdosa dibenarkan. Mulai nangkap transaksi yang terjadi ya. Itu artinya dibayar lunas ya. Oke. Yesus tidak sekedar membayar uang muka lalu meminta kita untuk membayar cicilannya, tetapi dia membayar lunas. Jangan hidup menjadi orang Kristen yang seolah-olah harus bayar cicilan, terus dibebani oleh dosa kehidupannya itu. Ingat ya, ketika kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, menyesal, bertobat, minta ampun, lalu Tuhan ampuni, lalu kita masuk dalam iman Kristen yang benar, semua dosa kita diampuni. Mau sehitam apapun, mau seberat apapun, mau sekelam apapun masa lalu kita, ketika kita masuk iman Kristen yang benar, dosa-dosa kita diampuni. Yesus bayar lunas. Sudah selesai gitu kan. Tapi banyak orang Kristen menjalani kehidupan penuh dengan beban dosa masa lalu ya. Penuh dengan beban dosa masa lalu. Nah, salah satu tanda yang sering saya lihat dalam praktek kehidupan, bentuk atau tanda dia masih terbebani dosa masa lalu itu ialah dia masih melakukan, masih memelihara kebiasaan dosa yang sebenarnya ketika dia masuk iman yang benar seharusnya itu sudah selesai, putus, gitu ya. Makanya jangan pernah main-main dengan dosa, ya. Jangan pernah main-main dengan dosa. Oke, jadi ini poin yang ketiga ya. Poin yang keempat. Sekali lagi, Yesus tidak sekedar membayar uang muka lalu meminta kita untuk membayar cicilannya. Tidak ya, dibayar lunas. Ini ayatnya, Ibrani 9 ayat 26. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Cukup satu kali. Begini loh, kalau kita main-main dosa, ingat tidak ada korban Yesus yang kedua. Jangan main-main dengan dosa. Orang yang sudah menjadi Kristen tuh harusnya sadar bahwa hubungannya dengan dosa sudah putus selamanya. Satu kali putus, satu kali lunas, tidak ada lagi sangkut paut ke sana. Tapi kalau orang Kristen masih main-main dengan dosa, ingat, tidak ada. Yesus mati yang kedua kali. Artinya apa? Kita bisa pastikan bahwa orang itu walaupun mengaku Kristen, kalau masih main-main dengan dosa, dia sebenarnya bukan Kristen yang benar. Ini artinya ya. Oke, lanjut dulu. Kuburnya yang kosong dan kebangkitannya adalah kesaksian tak terbantahkan akan fakta bahwa Allah Bapa menerima pembayaran anaknya untuk dosa kita sebagai pengganti kita. Poin yang terakhir, maka tetelestai bukanlah erangan kekalahan dari seorang yang sedang mati. Itu kan secara lahiriah kan seperti itu kan orang-orang melihat Yesus disalib. Tetapi peki kemenangan dari Sang Penebus, pemberi hidup yang hidup. Satu proklamasi ilahi bahwa karya penebusan telah secara penuh, tuntas, dan selamanya digenapi. Jadi karya salib Kristus itu sempurna. Perlu bantuan kita nggak? Perlu bantuan kita nggak? Nggak perlu bantuan kita. Yesus sudah menuntaskannya seorang diri. Karena dia Allah. Ya, dia sanggup melakukannya karena dia Allah. Kalau untuk menuntaskan karyanya ini Yesus perlu bantuan kita, maka dia bukan
Bukan Allah. Nangkep ya? Jadi ada paham-paham yang mencoba meninggikan posisi manusia seolah-olah kita memiliki andil dalam proses keselamatan. Hati-hati. Ketika kita memegang paham-paham seperti ini, secara tidak langsung, ini berkali-kali saya ingatkan, secara tidak langsung kita sebenarnya sedang menghina Allah, sedang menghujat Allah, sedang merendahkan Allah. Karena kalau dia perlu bantuan kita, dia bukan Dani saya yang berdiri di mimbar nggak mau menyembah Yesus, menyembah Allah Yahweh. Kalau dalam proses keselamatan karya salib, Yesus butuh bantuan Dani. Enggak ya? Oke, lanjut dulu. Nangkep ya sampai di sini. Nah, karena Alkitab memakai gambaran proses yang terjadi di salib sebagai proses barter, proses transaksi, maka kita mau tidak mau memakai istilah-istilah ekonomi ya, istilah-istilah finansial, istilah akunting untuk menjelaskan, memberikan gambaran apa yang terjadi di salib ketika Yesus mati, ketika Yesus berkata tetelestai, sudah dibayar lunas ya. Ini ada satu istilah yang namanya imputation atau imputasi. Nah, mungkin kalau yang belajar ekonomi tahu ya, saya hanya meminjam saja. Imputation dari kata Latin imputare, merupakan istilah akunting atau keuangan yang memiliki arti credited to one's account, dimasukkan atau dikreditkan ke rekening seseorang. Punya rekening, tiba-tiba tanpa sebab saya memasukkan sejumlah uang ke dalam rekening jemaat. Bukan karena sudah bekerja buat saya, bukan karena sudah berjasa, sudah memberikan jasa kepada saya atau menjual sesuatu, tidak. Tanpa sebab saya memasukkan sejumlah dana ke dalam rekening jemaat. Itu adalah imputasi ya. Mungkin dalam dunia ekonomi memiliki makna yang lebih spesifik, tetapi ketika teologi meminjam istilah ini untuk menggambarkan proses yang terjadi di atas salib, ini yang terjadi ya. Jadi imputasi itu apa tadi? Dikreditkan ke rekening seseorang. Nah, kita kalau sudah belajar tentang keuangan kan mengerti ini ya. Dalam catatan keuangan itu kita tahu bahwa biaya-biaya itu didebitkan, lalu pemasukan itu dikreditkan ya. Jadi kita tiba-tiba dapat pemasukan. Sebenarnya kita nggak layak menerima, kurang lebih begitu. Maka Alkitab teologi meminjam istilah keuangan ini untuk dipakai untuk menjelaskan, tetapi ini loh maknanya, ini jadi diperhitungkan coba ya. Dalam ajaran Alkitab, imputasi menunjuk kepada sesuatu yang diterima seseorang padahal ia tidak melakukan apapun yang membuat dia layak menerimanya. Saya ulang. Dalam ajaran Alkitab, imputasi menunjuk kepada sesuatu yang diterima seseorang padahal ia tidak melakukan apapun yang membuat dia layak menerimanya. Nangkep? Dan dalam peristiwa pembenaran ketika Yesus mati di salib, ketika dia berkata tetelestai, terjadi imputasi ganda, double imputation. Jadi ada dua pihak menerima sesuatu padahal dia tidak layak menerimanya. Itu yang disebut double imputation ya. Sekarang nangkep ya, kenapa kita teologi meminjam istilah imputasi. Sesuatu yang masuk ke rekening kita, padahal kita nggak bekerja, nggak memberikan jasa, nggak melakukan apa-apa. Tiba-tiba saja ada orang yang memberi. Sebenarnya kita nggak layak kan memberikan itu. Oke, lanjut. Nah, kembali ke ayat bacaan kita. Perhatikan baik-baik. Di sini yang dikatakan sebagai terjadi double imputation atau imputasi ganda. Perhatikan baik-baik. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita yang berdosa dibenarkan. Sudah mulai nangkap nggak double imputasi di sini, imputasi ganda? Mulai nangkap kan? Seseorang yang tidak layak menerima sesuatu tapi dia menerima. Nah, di sini dua pihak menerima itu. Nangkep ya? Terjadi imputasi ganda. Oke, lanjut. Nah, diperhitungkan. Yang pertama,
Ini penjelasan imputasi ganda. Yang pertama, dosa kita diimputasikan kepada Yesus, ya. Kita manusia yang berdosa, sementara Yesus tidak mengenal dosa. Jangankan melakukan, mengenal pun tidak. Yesus melakukan hukum-hukum Allah, menggenapi Taurat dengan sempurna. Tetapi di salib, Allah mencurahkan murkanya kepada Yesus. Mengapa? Karena dosa kita diimputasikan kepada Yesus. Yesus dengan sukarela mengenakan kepada dirinya segala dosa umat manusia. Utang kita yang maha besar diperhitungkan kepadanya, kepada Yesus. Yesus membayar hukuman atas dosa kita saat murka Allah diterimanya. Ini imputasi yang pertama. Yesus tidak layak menerima murka Allah. Amin. Karena Yesus tidak berbuat dosa sedikit pun. Dia hidup sempurna, berkenan kepada Allah. Tetapi dosa umat manusia yang mau percaya kepadanya diimputasikan kepada Yesus. Nggak layak kan sebenarnya? Itu kan pengertian imputasi, kita tadi sudah belajar. Seseorang yang menerima sesuatu yang sebenarnya dia nggak layak menerima itu. Yesus nggak layak mengalami sampai Allah harus memalingkan muka darinya. Yesus nggak layak. Tapi karena dosa kita diimputasikan kepadanya, Yesus harus terima itu. Yesus harus alami itu. Dan Yesus rela melakukannya karena dia mengasihi kita. Imputasi yang pertama terjadi ketika Yesus berkata, tetelestai. Diperhitungkan juga nih, imputasi yang kedua. Yang kedua, kebenaran Kristus diimputasikan kepada kita. Yesus tidak saja mengambil alih debit kita, dosa-dosa kita, utang-utang kita, tetapi juga kita mendapatkan kreditnya. Jasa, bayaran yang harusnya milik Yesus, kebenaran, justru diberikan kepada kita. Lanjut ya. Kristus membayar hukuman atas dosa yang kita tidak bisa bayar, sementara dia melakukan hukum-hukum Allah dengan sempurna yang juga tidak bisa kita lakukan. Maka konsekuensinya satu-satunya jalan, tidak ada cara lain, Allah mengkreditkan kepada kita kebenaran Yesus. Kita sekarang berdiri di hadapan Allah mengenakan kebenaran Yesus. Jadi Allah tuh kalau memandang kita jijik, benci karena kita berdosa. Itu loh hutang kita di hadapan Allah. Dan manusia nggak bisa bayar itu. Karena bayarannya adalah melakukan hukum Allah dengan sempurna. Nggak ada manusia yang bisa melakukan hukum-hukum Allah dengan sempurna. Kecuali mulai nangkep nggak kenapa Yesus harus jadi manusia? Karena kalau ngobrol dengan sepupu kita dari agama lain, ini dipertanyakan terus. Repot amat sih Allahnya orang Kristen untuk mengampuni dosanya Pak Primus harus jadi manusia. Kenapa nggak dari surga bilang, Pak Primus saya ampuni? Kenapa nggak begitu? Loh, kita hitung-hitungan utang loh. Ada sesuatu yang harus dilunasi. Upah dosa adalah ini nggak bisa hapus. Dengan Allah berkata, Bu Christine saya ampuni. Nah, terus utangnya gimana? Kalau jadi nangkep ya kenapa teologi bahkan Alkitab mengambil istilah keuangan. Kalau Bapak Ibu bekerja di perusahaan, soal utang-utang, betul nggak? Harus ada jalan supaya utang itu lunas, clear. Kalau dari surga Allah bilang, Dani, sudahlah, kamu saya ampuni. Lalu mautnya gimana utang sayanya? Ya udahlah, hapus juga. Nah, kalau Allah mengambil keputusan seperti itu, ya sudah, hapus saja utang mautnya. Berarti Allah adalah Allah yang tidak adil. Allah yang tidak konsisten. Karena di firman-Nya Allah sudah berkata, semua manusia berdosa dan upah dosa adalah maut. Kalau Allah adil, hakim yang adil, kan Allah itu hakim yang maha adil, harus dijalankan. Maka tidak ada cara lain, manusia Yesuslah yang menjadi korban. Karena hanya manusia Yesus yang mampu melaksanakan hukum-hukum Allah dengan sempurna.
Kalau kita pelajari perjanjian lama, korban binatang itu harus selalu diperintahkan pilih yang tidak bercacat celah. Harus yang paling sehat, nggak boleh ada cacatnya sedikit pun. Nah itu adalah gambaran syarat yang ditetapkan Allah supaya hitung-hitungan hutang menjadi lunas. Yang bayar itu harus manusia yang sempurna. Makanya itulah bedanya Yesus sebagai imam besar dengan imam besar zaman Israel. Karena imam besar zaman Israel yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu adalah juga manusia berdosa. Betul ya? Tapi Yesus sebagai imam besar agung kita tidak berdosa. Jadi dia imam besar yang sempurna ya. Oke, nangkep ya? Oke. Poin yang terakhir. Kita diselamatkan oleh usaha dan pekerjaan, tetapi bukan usaha dan pekerjaan kita, melainkan usaha dan pekerjaan Kristus lewat ketaatannya yang sempurna kepada Allah. Bahkan sampai mati di salib ya. Itulah yang dikreditkan, diperhitungkan kepada kita. Jadi kesimpulannya di double imputasi ini seperti ini. Coba saya rangkum ya dengan bahasa sederhana. Yesus selama hidupnya melakukan kebenaran. Selama hidupnya berkenan kepada Allah. Jadi dia itu terus yang dia kumpulkan, yang dihasilkan oleh pekerjaannya. Sementara manusia mengumpulkan dosa ya. Dosa itu utang. Harus dibayar dengan maut ya. Hutang dalam segala yang dilakukan manusia, dosa, utang. Sementara Yesus dalam kehidupannya kebaikan ya, sempurna. Nah, dalam peristiwa salib tidak ada jalan lain kecuali terjadi double imputation atau imputasi ganda. Nggak ada cara lain. Yaitu kebenaran hasil kerjanya Yesus, hasil usahanya Yesus diimputasikan kepada orang berdosa, tentu saja yang mau menerima dia. Sementara dosa utang yang dikumpulkan manusia berdosa itu diimputasikan kepada Yesus. Maka ketika Allah sebagai hakim adil harus menjatuhkan hukuman atas dosa, yaitu apa? Mati, maut, kepada siapa dihajarkan itu? Kepada Yesus. Jadi hasil dari peristiwa double imputasi tadi, ketika Allah menyatakan murkanya atas dosa, penghukuman atas dosa dilaksanakan, maka yang jadi korban adalah Yesus. Apa yang terjadi dengan kita? Selain kita dibebaskan dari hukuman atas dosa kita dapat bonus. Kebenaran Yesus diimputasikan kepada kita. Amin. Maka ketika Allah melihat Dani benar. Kamu menjadi orang benar sekarang. Tapi bukan kebenaran saya sendiri. Tapi kebenaran yang dihasilkan oleh kerja dan usaha Yesus. Nanggap? Nah, kita sudah belajar ya di pelajaran-pelajaran terdahulu. Perbuatan baik saja kalau tidak ada dalam kebenaran, nggak masuk hitungan kan bagi Allah. Kita sudah belajar kan kemarin. Nah, karena kita sudah dibenarkan oleh kebenaran Yesus setelah menjadi Kristen yang sejati, saat itulah kita berbuat baik, maka perbuatan baik itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Sama seperti Abraham. Setelah dia beriman kepada Allah Yahweh, maka apa yang dilakukan Abraham, perbuatan baiknya diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dan itu hanya bisa terjadi setelah tetelestai. Ketika terjadi double imputasi atau imputasi ganda tadi. Nangkap sekarang? Lanjut ya. Oke. Nah, sekarang saya akan tampilkan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu nggak layak menerima murkanya Allah. Oke, lihat ya. Perhatikan baik-baik. Ada dua peristiwa yang darinya kita mendapatkan satu pernyataan Allah betapa Yesus itu seorang taat yang sempurna. Ketika Yesus dibaptis, Matius 3 ayat 16 mencatat demikian.
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, suara siapa ini? Allah Bapa ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Lalu yang kedua dalam peristiwa transfigurasi ketika 3 murid Yesus melihat Yesus bertemu dengan Musa dan Elia ya. Ini Matius 17 mulai ayat yang kedua. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepadanya Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, suara siapa? Allah Bapa. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. 2 kali dalam 2 peristiwa Allah menyatakan Yesus itu berkenan. Yesus itu telah taat dengan sempurna. Segala perbuatan Yesus sebagai manusia berkenan di hadapan Allah. Tetapi lihat yang diterima Yesus. Tadi kita sudah baca ayat ini, Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus yang dinyatakan oleh Allah Bapa sendiri berkenan, sempurna salehnya, harus mengalami ini, di mana Allah memalingkan muka darinya. Karena Allah jijik melihat Yesus menanggung dosa yang tidak dilakukannya. Kenapa? Karena dosa itu diimputasikan dari manusia yang mau percaya kepadanya. Jadi, kalau kita sekarang menjadi orang-orang yang dikasihi Allah, Kristen-Kristen yang sejati, ingat, dosa kitalah yang membuat Allah memalingkan muka dari Yesus. Dosa kitalah yang diimputasikan kepada Yesus. Maka kita sekarang mengerti, karena ini masih, saya baru cerita tadi malam sama istri, ini masih dipertanyakan banyak orang Kristen. Ya, coba baca dulu ayatnya. Lukas 22 ayat 44. Ia, Yesus, sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Banyak orang Kristen masih mempertanyakan, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia dituliskan sangat ketakutan. Mengapa ketakutan? Apa yang ditakutkan Yesus? Bahkan ada yang bertanya seperti ini kan, yang saya ceritakan kepada istri. Yesus itu kan Tuhan, kok dia takut? Sekarang kita tahu apa yang ditakuti Yesus. Ya? Yesus bukan takut oleh paku-paku yang akan menembus tangan dan kakinya. Yesus bukan takut oleh tombak yang akan menembus lambungnya. Yesus bukan takut dengan ratusan tentara Romawi yang bersenjata lengkap dan perlakuan kasar mereka. Yesus bukan takut dengan olok-olok, hinaan, celaan, bahkan hujatan. Bukan. Yang Yesus takutkan adalah ketika karena dosa-dosa kita, Allah memalingkan muka darinya. Itu loh yang Yesus takutkan. Putus hubungan dengan Allah akibat dosa sedemikian mengerikan sehingga seorang Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia mengalami ketakutan yang sangat sehingga dikatakan, dicatat bahwa peluhnya seperti tetesan-tetesan darah. Nangkep enggak sih jemaat ngerinya dosa, ngerinya putus hubungan dengan Allah? Ngerinya mati secara rohani, ngerinya neraka, nangkep enggak sih? Yesus sampai ketakutan. Yesus takut ketika Allah memalingkan muka darinya. Tapi kalau kita berbicara Kristen zaman sekarang, dosa menjadi mainan. Dosa dianggap remeh, dianggap enteng. Ingat sekarang. Kalau kita menganggap remeh dosa, mempermainkan dosa, sama dengan kita menganggap remeh karya salib Kristus.
penghujatan. Tapi ini banyak dipraktekkan orang Kristen zaman sekarang. Kenapa? Karena mereka tidak pernah diajari yang seperti ini di gereja. Terlalu banyak dikotbahi tentang berkat, dan itu berkat lahiriah. Anggap ya. Jadi minggu ini saja saya baca di YouTube ada yang mempertanyakan itu. Yesus kok Tuhan, kok dia takut? Sekarang kita mengerti apa yang ditakuti Yesus ya. Ini sebenarnya karunia buat kita loh. Alkitab mencatat peristiwa Yesus yang ketakutan itu. Jangan pernah main-main dengan dosa. Oke, lanjut ya. Ayat-ayat berikutnya untuk memberikan gambaran imputasi ganda yang tidak adil. Kita menerima enaknya, Yesus menerima tidak enaknya ya. Kita yang memberontak kepada Allah, kita yang melawan kepada Allah, kita yang harusnya dihukum, Allah yang harus menanggung hukumannya. Aneh kan? Jadi double imputasi ini menggambarkan satu neraca yang sangat tidak imbang gitu ya. Tapi itu rela Yesus lakukan karena kasih. Perhatikan ayat ini. Ayat yang di bawah dulu ya, Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma. Kok bisa utang jadi cuma-cuma? Karena yang bayar Yesus, lunas ya. Ini. Nah, perhatikan kata yang saya kasih tanda kuning ya, cuma-cuma. Sekarang kita baca ayat yang di atas. Ini perkataan Yesus ya. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi Yesus itu dibenci tanpa alasan. Sebenarnya tidak ada alasan membenci Yesus. Berbuat baik sepanjang hidupnya. Enggak berbuat dosa sedikit pun enggak ada. Bahkan mengenal dosa pun dia enggak ya. Tapi dia dibenci. Bahkan oleh bangsanya sendiri. Ya. Nah, Yesus katakan tidak ada alasan untuk membenci dia. Nah, perhatikan kata yang saya kasih tanda kuning. Yesus dibenci tanpa alasan. Kita menerima karunia keselamatan cuma. Kata tanpa alasan dan cuma-cuma di sini memakai kata yang sama dalam bahasa aslinya, yaitu apa itu? Dorean. Jadi kalau Yesus dibenci tanpa alasan, kita pun menerima anugerah keselamatan tanpa alasan, atau dalam pengertian sebenarnya nggak layak kita terima itu. Apa alasannya si Dani diselamatkan? Memang apa yang dia lakukan sehingga dia layak diselamatkan, sehingga dia layak masuk surga, sehingga dia layak dibenarkan? Apa? Nggak ada alasan. Allah membuka buku catatan kehidupan tentang saya. Allah tidak menemukan satupun alasan untuk menyelamatkan Dani. Tidak ada. Maka satu-satunya cara supaya Dani selamat apa? Ya udah, kasih dengan cuma. Mulai nangkep logikanya. Kenapa kita menerima anugerah keselamatan itu cuma-cuma? Kan kata anugerah atau grace itu kan artinya sesuatu yang kita terima yang sebenarnya kita nggak layak menerima. Itu loh anugerah atau grace. Ini. Jadi kalau Allah rindu memberikan sesuatu kepada kita, di satu sisi Allah ingin memberikan sesuatu kepada kita, tetapi di sisi lain Allah tahu kita tidak bisa membayarnya, maka satu-satunya cara supaya Allah bisa memberikan itu adalah memberikan dengan gratis, cuma-cuma. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Jadi saya bingung dengan ahli-ahli teologi yang terus memaksakan ada andil manusia dalam proses keselamatan. Keselamatan pilihan manusia atau keselamatan harus ditambah perbuatan baik. Masih ada loh yang mengajarkan bahwa keselamatan kita tuh sah kalau disertai dengan perbuatan baik. Padahal kita sudah belajar perbuatan baik itu buah. Hasil dari keselamatan, efek dari keselamatan yang kita peroleh. Coba belajarnya balik lagi ke sini.
Pak Primus itu nggak punya rumah. Contoh Pak. Dan miskinnya miskin banget. Bangkrutnya itu nggak cuma 0 di rekeningnya, tapi bahkan minus. Minusnya banyak lagi, nggak terhingga. Tapi Dani, contoh ya Pak, Dani ingin kasih rumah buat Pak Primus. Kan kasihan tidur di jalanan terus pakai dus, lembaran dus gitu. Contoh loh Pak, yang dimasukin ke hati. Nah, Dani kaya raya, berlimpah, pengen ngasih rumah. Kalau saya bikin perjanjian sama Pak Primus, lalu perjanjiannya saya cari untung, saya tahu saya nggak akan dapat untung. Bahkan jangankan untung, balik modal pun nggak akan saya tahu. Maka satu-satunya cara supaya kejadian Pak Primus punya rumah, caranya apa Pak Primus? Satu-satunya cara, saya harus kasih gratis, nggak ada cara lain. Mau bikin perjanjian kayak apa? Pak Primus cicil ya, 100 perak aja setahun. Tetap dia nggak akan bisa bayar. Bangkrutnya Pak Primus. Mulai nangkep bangkrutnya kita. Hidup kita dalam keberdosaan kita. Nggak ada cara lain selain Allah memberikan cuma. Tapi masalahnya kalau Allah berikan cuma, sebagai hakim yang adil, dia harus tetap menghukum dosa. Matilah Allah sendiri, Yesus bisa. Kita untungnya double, Yesus ruginya double. Mulai nangkep sekarang. Kalau kekristenan itu harus mulai diseriusin. Bukan main-main loh. Oke, lanjut. Maka kalau kita berbicara tentang perjanjian, iman Kristen itu kan perjanjian. Makanya Alkitabnya perjanjian. Kalau kita berbicara perjanjian baru di dalam Kristus antara umatnya dengan Allah, ini loh yang terjadi. Coba baca ya. Saya baca ayat ini tuh merinding loh. Hati saya bergetar membacanya. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, ini yang berbicara Allah loh kepada bangsa Israel umatnya. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, ketika Allah berkata seperti ini, Allah mau duduk satu meja dengan umatnya yang penuh dosa untuk mengadakan perjanjian ini. Allah duduk, umatnya duduk. Lalu Allah berkata, mari berperkara, mari hitung-hitungan. Nah sebenarnya duduk satu meja untuk membuat perundingan aja itu nggak layak kita. Kita tuh musuhnya Allah, membenci Allah. Jadi semua Allah, dari pihak Allah, inisiatif dari Allah, yang melakukan Allah, bahkan yang harus menanggung konsekuensi dari perjanjian adalah Allah. Yesus katakan, Pak Primus, saya tahu Anda bukan cuma bangkrutnya 0, tapi minusnya banyak. Ayo kita hitung-hitungan. Saya bayarkan semua. Bahkan saya kasih rumah baru. Padahal duduk satu meja aja nggak layak, nggak seimbang. Yang namanya perjanjian itu duduk dua pihak yang bisa saling memberikan keuntungan. Betul kan? Kalau yang namanya perjanjian kan begitu kan, lewat perjanjian itu Anda menerima ini dari saya menerima ini dari Anda, itu kan? Lalu tanda tangan, jabat tangan. Ketika Allah bilang, apa tadi? Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, menjadi putih seperti bulu domba. Walaupun Pak Primus, rekening Anda bukan cuma 0, tapi minus dan minusnya sangat banyak. 0, bahkan punya rumah baru. Nah ketika Allah berkata begitu, Allah tahu persis dia sendiri yang harus bayar semua dengan mengorbankan anaknya yang tunggal yang begitu dikasihinya. Jadi kalau kita berbicara tentang perjanjian antara Allah dan umatnya, itu bersifat unilateral. Saya tulis ya biar ingat.
Perjanjian Allah dengan umatnya itu kalau perjanjian kan biasanya bilateral atau multilateral, banyak pihak gitu. Dan banyak pihak masing-masing memberikan keuntungan kepada masing-masing, itu kan perjanjian. Tapi dalam konteks perjanjian antara Allah dan umatnya, manusia bisa ngasih apa? Nggak ada yang bisa diberikan. Jadi semua inisiatif Allah, semua Allah yang melakukan, semua Allah yang menentukan syarat-syarat perjanjian, hukum-hukum perjanjian yang ada dalam Alkitab ini. Coba ya baca Nehemia 1 ayat 5. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Tuhan tuh nggak bisa diragukan. Jadi dalam perjanjian ini pihaknya Allah itu pihak yang pasti menggenapi perjanjian. Nggak mungkin nggak. Allah tuh setia, dia tidak bisa menyangkal dirinya yang adalah setia. Jadi Allah tidak usah dipermasalahkan dalam perjanjian ini. Justru Allah yang menetapkan syarat-syarat perjanjian untuk kita ikuti ya. Jadi terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Itu bagian kita, taat kepada perintah-perintah Allah, taat kepada hukum-hukum Allah, hukum perjanjian. Jadi perjanjian ini didirikan, dibangun secara unilateral. Karena sebenarnya duduk satu meja mengadakan perjanjian pun manusia tidaklah layak. Dan konsekuensi yang harus dibayar dalam perjanjian itu Allah yang harus bayar. Allah ruginya double-double, manusia untungnya double-double. Oke, mulai nangkep ya. Jadi ini loh iman Kristen luar biasanya. Ya. Jadi kalau kita belajar tentang firman dari satu materi ke materi lain, kita semakin dibukakan siapa Allah itu. Kita semakin mengenal Allah yang kita sembah itu Allah seperti apa. Begitu ya. Maka perjanjian antara Allah dan umatnya bersifat unilateral. Semua inisiatif Allah dan semua adalah perbuatan Allah. Mengapa? Karena tidak ada pilihan lain harus begitu dengan kondisi manusia yang seperti kita sudah pelajari tadi ya. Jadi ini loh, tidak harus begini. Jadi kalau kita berbicara tentang perjanjian antara Allah dengan umatnya, ini bagian Tuhan ya. Dia berpegang kepada perjanjiannya dan kasih setianya. Dia pasti setia, dia pasti menggenapi semuanya. Yang menjadi permasalahan bukan dari pihak Allah ya. Pihak Allah itu sudah pasti dijamin akan menepati perjanjian ya. Nah, bagian kita mengasihi Allah dan mengikuti perintah-perintahnya, itu bagian kita dalam perjanjian ini ya. Jadi taat kepada hukum-hukum Allah, taat kepada firman Allah itu harus dengan setia kita lakukan supaya kita menyatakan diri kita setia dalam perjanjian ini. Maka kita akan menerima semua janji-janji Allah yang dinyatakan dalam perjanjian ini ya. Jadi kalau kita berbicara perjanjian dalam konteks iman Kristen itu seperti ini gitu ya. Baik, kita akan kembali ke kata tetelestai ya. Kita pelajari lagi ya, mulai dari poin yang pertama. Tetelestai adalah bentuk perfect tense dari kata kerja teleo yang berasal dari kata telos. Bentuk perfect tense maksudnya adalah bentuk kata kerja yang sudah sempurna atau selesai dilakukan ya. Itu artinya kata perfect tense ya. Jadi telestai itu ada dalam bentuk perfect tense untuk menunjukkan suatu pekerjaan yang sudah sempurna, sudah selesai dilakukan. Nah, ini sesuai dengan arti dari kata akarnya yaitu kata telos ya. Telos ini berarti tujuan tercapai, akhir yang sempurna, hasil yang dicapai itu ya. Lalu poin kedua, maka tetelestai artinya membawa sesuatu kepada akhir yang sempurna
atau hasil yang dikehendaki atau tujuan yang ditetapkan. Bukan sekedar menyelesaikan tugas, tetapi melaksanakannya secara penuh, membawanya kepada akhir yang sempurna. Itu tetelestai. Jadi kalau tadi kita artikan tetelestai sebagai sudah dibayar lunas, ya memang pengertiannya itu ya. Allah menetapkan yang namanya karya keselamatan digenapi dalam diri Kristus. Nah, ketika Kristus menyerukan tetelestai, itu artinya digenapilah apa yang ditetapkan Allah ya. Akhir yang sempurna dicapai dari karya keselamatan. Oke, poin yang ketiga. Ketika Yesus menyerukan kata tetelestai, itulah yang terjadi. Sudah selesai, tetap selesai, dan akan selalu selesai. Karya penebusannya sempurna, tidak ada sesuatu pun perlu dan bisa ditambahkan kepadanya. Itu artinya karya keselamatan yang dilakukan oleh Kristus adalah sempurna, menjangkau masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Cukup satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada yang bisa kita tambahkan, tidak ada yang perlu ditambahkan kepada karya keselamatan yang sudah sempurna dilakukan, digenapi oleh Yesus Kristus ya. Oke, poin yang keempat. Ini ya, yang kalau dikatakan sempurna karya keselamatan Kristus, ini efeknya. Dosa ditebus, setan dikalahkan dan dibuat tak berdaya, setiap persyaratan hukum telah dipenuhi dan murka Allah yang kudus terhadap dosa telah dipuaskan, atau dalam bahasa lain didamaikan ya. Ini ada ayat-ayatnya, silahkan baca satu persatu ya. Jadi karya yang sempurna melakukan semuanya ini. Tidak saja dosa kita ditebus, hukuman yang seharusnya menimpa kita digantikan oleh pribadi Yesus, tetapi setan dikalahkan dan dibuat tak berdaya. Makanya dalam pelajaran-pelajaran yang lalu kita sudah belajar, kalau kita masuk iman Kristennya dengan benar, sudah dilahirkan kembali, kita memiliki hati yang baru, roh yang baru dalam batin kita, lalu Allah memberi Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka kita memiliki kuasa untuk mengatakan tidak kepada dosa. Ya, karena ini setan sudah dikalahkan dan dibuat tak berdaya oleh karya Kristus ketika Yesus berkata tetelestai. Oke, poin berikutnya. Penebusan dijamin selamanya. Kita diperdamaikan dalam tubuh jasmani Kristus melalui kematian agar kita dapat dihadirkan di hadapan Allah kudus, tak bercela dan tak bercacat ya. Sempurna karya keselamatan Kristus ya. Oke, poin terakhir. Ketika Allah menyelesaikan karya penciptaan, melihat dan berkata bahwa itu semua sungguh amat baik ya. Ingat ya, ini dalam Kejadian yang pertama. Nah, ketika Yesus menyelesaikan karya penebusan, ia berseru dengan lantang tetelestai. Nah, perkataan Allah setelah selesai mengerjakan karya penciptaan di Kejadian, lalu Allah melihat semua yang diciptakannya dan berkata bahwa itu semua sungguh amat baik. Itu esensi makna yang terkandung sama dengan ketika Yesus berkata tetelestai. Karya keselamatannya sudah selesai dan itu sempurna, sungguh amat baik dalam pemandangan Allah Bapa sah. Ya. Pengorbanan Yesus diterima dan memuaskan Allah Bapa. Jadi kalau kita ingat perkataan Yesus di tetelestai di atas salib, maka mau tidak mau ingatan kita dibawa kepada perkataan Allah setelah selesai menciptakan segala sesuatu ya. Jadi ini, oke. Maka kebangkitan Yesus dari kubur, kebangkitannya adalah amin dari Bapa atas pernyataan anaknya sudah selesai. Jadi kalau kita ada di hari yang berbahagia, hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus, hari Minggu ini loh maknanya kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah amin dari Allah atas perkataan Yesus sudah selesai. Apa tadi kata sudah selesai? Dibayar lunas. Lalu Allah bilang, amin. Ya, saya terima pembayaran. Bangkitlah Yesus dari kematian.
Jadi di salib ketika Yesus berkata tetelestai, genap utang dosa dia tanggung. Allah memalingkan muka darinya. Mati dia. Dikubur dia. Nah, ketika dia bangkit, itu adalah pernyataan amin dari Allah. Karya salib Kristus sempurna. Pembayaran lunas yang dilakukan oleh Yesus diterima. Selesai. Oke. Nah, ini ayat yang terakhir. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan keputusanmu, tetapi sudah ditetapkan Allah ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi pekerjaan Yesus ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan terus-terusan mau meninggikan posisi manusia. Kita harusnya terus-menerus merendahkan diri kita, memohon belas kasihan Tuhan. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini loh posisi perbuatan baik dalam kehidupan orang Kristen. Setelah kita dilahirkan kembali, setelah Yesus berkata tetelestai di salib, lalu Allah berkata amin lewat kebangkitan Yesus, kita telah diubahkan menjadi manusia baru yang siap melakukan perbuatan baik. Dan perbuatan baik ini sudah Allah rencanakan, sudah Allah persiapkan sejak semula. Kapan sejak semula? Sebelum dunia dijadikan. Gak ada yang kebetulan. Barulah pekerjaan baik ini yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Karena kita sudah menjadi orang benar, bukan oleh kebenaran kita sendiri, tetapi kebenaran Yesus yang diimputasikan kepada kita. Jadi ketika Yesus mengimputasikan kebenarannya kepada kita, kita benar di hadapan Allah Bapa, tapi itu juga mengubahkan hidup kita, mengubahkan hati kita, memberikan roh yang baru dalam diri kita. Lalu Roh Kudus tinggal di dalam kita, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan baik, bahkan hidup di dalam pekerjaan baik yang sudah Allah rancangkan. Itulah perbuatan baik yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi Allah merancangkan perbuatan baik umatnya itu ujungnya pun tujuannya Allah. Kalau di luar itu manusia melakukan perbuatan baik, ujungnya kemana? Pasti bukan kehendak tujuannya Allah. Nangkep ya? Satu-satunya cara supaya perbuatan baik manusia nyampainya ke tujuan Allah, nyampainya kepada kehendak Allah, manusia itu harus benar dulu. Harus mengalami peristiwa double imputation tadi, atau imputasi ganda. Harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada cara lain. Nah ini kan kita sudah. Jadi 1, 2, 3 itu satu pakai tetelestai ini di sini. Lunas dibayar. Lewat kebangkitannya Allah berkata pembayaran diterima. Kita yang mau percaya kepadanya diubahkan. Ini loh kebenaran Yesus yang diimputasikan kepada kita. Roh yang baru, hati yang baru, bahkan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Sehingga inilah pekerjaan baik kita. Walaupun ada kalanya kita jatuh, tapi kita bangkit. Saat kita mati, masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita dimampukan menjalani ini. Oke, ya? Selesai. Jadi, coba kita hening sejenak, kita renungkan kebenaran firman pagi hari ini sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita sekarang mengerti apa yang ditakutkan Yesus ketika Alkitab mencatat Yesus sangat ketakutan ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Betapa ngerinya dosa itu, betapa ngerinya upah dosa, hukuman atas dosa, hutang yang seharusnya kita bayar ya. Kita tidak mampu membayarnya. Ya. Hanya Yesus yang bisa membayarnya. Ketika kita melakukan dosa,
hukumannya, hutangnya itu bersifat kekal karena dosa yang kita lakukan ditujukan kepada Allah yang kekal. Ya. Itu yang membuat manusia tidak bisa membayarnya. Maka satu-satunya yang bisa membayar utang kekal, yang nilainya kekal itu adalah pribadi yang kekal juga, Allah sendiri. Yaitu Yesus yang menjadi manusia ya. Nah, ini yang kita rayakan ketika kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus ya. Jadi saat kita menjalani perjamuan kudus, ini yang kita ingat-ingat ya.